Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 10 Oktober 2022. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan dan janganlah bertegar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Alkisah, suatu kali seorang ibu berkata kepada anaknya, "Nak, ibu sungguh mencintaimu." Dan anak itu berkata, "Apa buktinya, Bu?" Dan ibu ini menjadi sangat-sangat sedih karena semua cinta, pengorbanan, dan kasihnya selama ini tidak dirasakan oleh anaknya, hingga anak itu masih menuntut bukti dari cinta ibunya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, orang banyak menuntut bukti dari Yesus supaya mereka menjadi percaya. Semua karya, kabar baik yang Yesus wartakan belum cukup bagi mereka untuk meyakini Yesus sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita. Ini sama dengan kisah yang saya ceritakan tadi. Maka Yesus bersabda, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa sih itu tanda Nabi Yunus? Tanda Nabi Yunus adalah tanda pertobatan. Orang-orang di Niniwe yang mendengar perwartaan Yunus segera bertobat dan kembali kepada Allah. Lantas, mengapa orang-orang Yahudi tidak mau mendengarkan pewartaan Yesus dan tidak mau bertobat? Bahkan dalam perumpamaan tadi dikatakan, ratu dari selatan saja dari ujung bumi jauh-jauh datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan Yesus jauh lebih besar daripada Salomo. Dan Yesus juga lebih besar daripada Nabi Yunus. Kalau orang-orang Niniwe saja mendengar pewartaan Yunus dan mereka bertobat, lantas kenapa orang-orang Yahudi tidak mau mendengar dan bertobat? Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, inilah kedegilan hati yang ada pada orang-orang Yahudi. Banyak tuntutan dan tidak pernah mau membuka hati untuk mengalami Tuhan. Terkadang dalam hidup ini kita pun banyak menuntut Allah untuk melakukan ini dan itu. Melakukan segala sesuatu semau kita, menurut kemauan kita.
Allah bukan menjadi Tuhan, namun kita perlakukan dirinya sebagai hamba untuk memuaskan kehendak kita. Mari kita bertobat dan jangan menjadi seperti orang-orang Yahudi. Kita senantiasa mau bersyukur agar kita mampu melihat dan mengalami karya baik Tuhan dalam hidup ini. Selamat bermenung. Dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.